pleased to come and win football matches. Bali bersama Coach John. Kabar gempar mendadak meledak dan mengguncang panggung sepak bola tanah air pasca kekalahan memalukan skuad Garuda dari Vietnam. Kekalahan telak 3-0 di laga penting kemarin malam ternyata bukan sekedar kekalahan biasa di atas rumput hijau. Di balik performa bobrok dan tanpa gairah tersebut, berembus isu mega skandal yang sangat berbahaya. Sang juru taktik John Herdman dikabarkan mencium aroma tak sedap dan secara mengejutkan mendesak Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk segera menggelar penyelidikan internal. Herdman menduga kuat ada praktik haram pengaturan skor alias match fixing yang sengaja dimainkan oleh oknum di dalam tim. Skandal gila apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mari simak berita selengkapnya. Sorotan utama sang pelatih kabarnya tertuju langsung pada sosok penjaga gawang timnas Indonesia, Nadeo Argawinata. Sepanjang 90 menit laga melawan Vietnam, keputusan serta respon Nadeo di bawah Mister Gawang dinilai sangat janggal dan tak masuk akal. 3 gol yang bersarang ke gawang Indonesia mulai memperlihatkan gestur yang sangat pasif. Pergerakan yang lambat, bola yang terkesan dibiarkan lewat, serta minimnya instruksi kepada lini belakang membuat John Herdman naik pitam dan merasa ada yang tidak beres dengan integritas sang kiper. Kecurigaan Herdman sejatinya bukan tanpa alasan jika melihat rekam jejak laga-laga sebelumnya. Pada pertandingan perdana Timnas Indonesia di ajang AFF saat berhadapan dengan Kamboja, tanda-tanda kejanggalan tersebut sebenarnya sudah mulai tercium. Meski skuad Garuda sukses mengamankan kemenangan telak 5-1, Nadeo sempat kebobolan 1 gol dengan proses yang dinilai sangat tidak masuk akal oleh publik. Saat itu, gestur dan keputusan Nadeo saat mengantisipasi serangan Kamboja memicu riak-riak kecurigaan supporter, namun tertutupi oleh hasil akhir. Kini, momen gawang yang mudah jebol saat melawan Vietnam seolah menjadi puncak dari keraguan yang sudah lama terpendam. Kecurigaan ini makin membara usai laga usai. Di balik pintu tertutup ruang ganti, atmosfer dikabarkan sangat mencekam. Herdman secara tegas meminta Erick Thohir turun tangan menggunakan wewenangnya untuk mengusut tuntas jejak komunikasi serta indikasi permainan kotor di balik layar. Herdman merasa skema taktik yang sudah ia rancang matang-matang seolah dihabisi dari dalam oleh aksi main mata yang mencoreng nilai sportivitas demi keuntungan pihak tertentu. Kondisi ini pun langsung direspon keras oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Erick yang sebelumnya sudah meradang dan menyebut permainan timnas malam itu sangat jelek serta memalukan, berjanji tidak akan tinggal diam jika dugaan pengaturan skor ini benar-benar terbukti. Erick menegaskan bahwa federasi tidak akan memberi toleransi sedikit pun bagi siapa saja pemain yang berani menjual nama bangsa dan mengkhianati jersey merah putih. Di sisi lain, rumor panas ini langsung memicu tekanan mental luar biasa bagi kubu sang pemain. Meski Nadeo belum memberikan pernyataan resmi ke publik, gestur tertutup dan keterpukulannya usai laga seolah memperlihatkan betapa beratnya tuduhan yang mengarah padanya. Jika penyelidikan internal PSSI benar-benar membuktikan adanya kecurangan, sanksi pencoretan permanen dari timnas, hingga larangan beraktivitas di dunia sepak bola seumur hidup, dipastikan membayang-bayangi karir kiper asal Kediri tersebut. Jujur deh Sobat Garuda, melihat 3 gol Vietnam kemarin serta gol aneh Kamboja di laga perdana, apakah kalian merasa ada pergerakan janggal dari Nadeo? Atau ini murni blunder taktis dan penurunan performa saja? Terima kasih masukannya, saya akan terima, saya tahu saya salah, dan saya akan move on untuk pertandingan Singapura. Mungkin itu hal normal di sepak bola, karena ketika kita bermain jelek, pasti komentar datang juga, dan saya terima itu. Saya akan terima kritik-kritik baik untuk saya sendiri, dan ketika kritik itu sudah menjurus ke hal yang di lain-lain, saya nggak akan peduli. Jadi, terima kasih masukannya, saya akan terima, saya tahu saya salah, dan saya akan move on untuk pertandingan Singapura. Agar saya kedepannya agar lebih baik lagi. Untuk koordinasi ya mungkin ketika kita kalah semuanya terlihat, jadi celah-celahnya itu terlihat. Jadi yang terpenting bagi saya evaluasi lagi, dan saya akan bicara juga bukan hanya Jordi sama Nadeo tapi buat semua tim, karena saya diberi tanggung jawab sebagai dari pelatih menjadi kapten, bukan hanya ketika kapten menang tapi ketika kalah juga saya jadi kapten, jadi saya harus tanggung jawab. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan yang itu harus saya evaluasi lagi dan pelajari lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil
akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 3 poin. Terima kasih. Jujur lo. Kipernya ngomong dewe. Jujur ya, kita bermain kurang bagus. Jujur. Pemain ini ngene jujur. Orang walaupun kebobolan gue jujur, pemain kurang bagus. Saya kurang bagus nomor piro? Nomor 23 saya kurang bagus. Oke, jujur. Nah, dia jujur. Tetaplah. Pemain kurang bagus mengakui dan mengakui sendiri loh dia. Lipe ditonton jutaan orang lipe loh, mengakui loh wangi jujur kurang bagus. Kipernya sampean masa udah kiper aku tetap tetap. Prediksi skor Indonesia versus Singapura berapa? Kalau dari gameplaynya lawan Vietnam ini kayaknya Indonesia susah sih lawan Singapura. Kemungkinan menangnya tipis lah 1-2. Prediksi skor Indonesia versus Singapura. Oke, penentuan ya. Ya, prediksi sih Indonesia menang. Cuman kalau lihat mainnya kayak gini sih lawan Vietnam, aduh susah sih. Gua harap ada satu gebrakan baru dari Coach John Hetman. 2-1 nggak apa-apa lah. Yang penting menang aja udah. Prediksi skor Indonesia versus Singapura. Aku tetap optimis sama Indonesia, jadi aku prediksi sepertinya Indonesia akan menang tipis lawan Singapura 5-2. Prediksi skor Indonesia versus Singapura. Ada kata lain, kita wajib menang buat mengamankan tiket ke semifinal. Gua tahu Singapura nanti bakal main full bertahan. Ya, full bertahan, tapi gua rasa timnas bisa menang minimal 1-0 pun yang Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dadah.